Di akhirat pun besok, kata Allah, rahmat Allah yang menentukan. Jadi pede menjawab dengan kemampuan diri itu sejak zaman dulu sudah ada. Zaman Nabi Nuh itu ada yang hidup 360 tahun. Hidup di sebuah bukit. Dia makan dari buah-buahan, dia minum dari pancuran air di situ, mandi di situ, cuci, berwuduk segala macam di situ. Dia tak pernah ikut berkerumun dengan masyarakat yang lain, apalagi ikut partai politik, tak pernah. Jadi jurkam apalagi, tak pernah dia. Menjabat tak pernah, karena dia tak pernah turun dari bukit itu. Apa kerjaan di situ? Beramal, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak ada kerja lain, cuma beribadah kepada Allah. Pendek cerita, meninggal dunialah orang ini. Lalu dia dimasukkan ke dalam surga. Sampai di surga ditanya oleh Allah, "Fulan bin Fulan, ya Allah, kira-kira kenapa engkau ini bisa masuk surga?" Dengan pede dia menjawab, "Ya Allah, tentu karena amal saya yang banyak ya Allah selama 360 tahun. Saya tak pernah melanggar apa yang kau larang ya Allah, tak pernah mencuri segala macam. Apalagi menipu, korupsi tak pernah." Kata Allah, "Engkau masuk surga bukan karena amalmu." "Masa iya ya Allah? Sebanyak itu saya beramal, kok tak masuk surga karena amal saya?" Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyil amin, Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'ihim wa jami'il mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Bapak Ibu jemaah subuh yang saya muliakan dan semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kepada Allah dengan ucapan alhamdulillah, Allah telah sampaikan kita ke bulan Rajab 1442 Hijriah. Mudah-mudahan terus disampaikan Allah kita ke bulan Ramadan. Salawat dan salam kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, dan berkirim salam kepadanya, assalamu alayka ya Rasulullah. Bapak Ibu yang saya muliakan, pada akhirnya nanti amal yang kita lakukan ini tak mampu untuk membeli tiket masuk ke surga. Kenapa tak mampu? Rupanya harga tiket dan fasilitas yang ada di surga itu sungguh luar biasa. Kalau kita punya tabungan 100 juta, rupanya tiket masuk ke situ 150 juta. Lalu apa yang kita harapkan di situ? Situlah batas kemampuan manusia yang hanya mengharap rahmat Allah Subhanahu wa taala. Setiap kita sholat kita baca Ar-Rahmanir Rahim, memulai pekerjaan Ar-Rahmanir Rahim, mau makan baca Ar-Rahmanir Rahim. Apa itu? Berharap rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kalau masuk bulan Rajab, Nabi minta barokah. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sa'ban wa ballighna Ramadan. Mau makan doanya sama juga. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Minta barokah juga.
Makan 2 piring insya Allah kenyang. Barokah apa tidak? Belum tentu. Sayur lengkap, lauk lengkap, pakai buah-buahan pula, siap makan, kenyang perut kita, muncul energi, tenaga pun ada. Apakah barokah? Belum tentu. Makanya Bapak Ibu yang semuliakan, masuk bulan Rajab, Nabi minta barokah di bulan Rajab ini. Bahkan Allah berjanji dengan barokah itulah bumi menjadi baik, hujan turun juga mendatangkan kebaikan. Itu karena barokah. Tapi kalau bukan karena barokah Allah, bumi yang kaya raya ini tak mendatangkan kebaikan terhadap manusia yang ada di negeri kita ini. Hujan turun bahkan mendatangkan penyakit. Kenapa tak barokah? Allah cabut barokah itu dari orang-orang yang banyak melakukan kebohongan di permukaan bumi ini. Maka Bapak yang semuliakan, walakin kazzabu, kata Allah, kalau kau banyak berbohong, fa akhaznahum bima kanu yaksibun, aku cabut barokah itu. Bumi yang kaya raya, rakyatnya miskin dan sengsara. Hujan turun bukan jadi penyubur, tapi membuat tanaman jadi gugur. Kenapa demikian Bapak yang semuliakan? Barokahnya dicabut. Itulah kenapa Nabi Muhammad minta barokah, minta barokah. Ibu bapak yang saya muliakan, fa ammal ladzina biyaddat wujuhuhum fa fi rahmatillah. Kalau ada wajah kita besok bercahaya di yaumil akhir, senyum kita berseri-seri, tak ada rasa takut, tak ada rasa gentar, tak ada rasa beban sedikit pun, itu bukan karena banyaknya amal kita. Kata Allah, fa fi rahmatillah, itu karena engkau dapat rahmat Allah. Bahkan di dunia ini kata Allah, fa bima rahmatin minallahi lintalahum, hati ini menjadi lembut, menjadi lunak, bisa menerima masukan dari orang lain, bisa menerima kritikan dari orang lain, sabar, berlapang dada. Itu bukan karena pelatihan-pelatihan, tapi kata Allah, fabima rahmatin minallah, karena engkau dapat rahmat Allah. Ada orang yang sudah ikut training emotional quotient, pelatihan agar emosi ini terkendali. Ada yang sudah ikut training spiritual quotient biar mantap ilmu spiritualnya. Ada sudah yang ikut intelligence quotient biar otaknya cerdas, ikut training ini training ini. Tapi hatinya sekeras batu. Kalau tak melawan dengan kritikan atau saran suaminya, tak menjawab, itu tak enak hatinya. Pokoknya tak bisa Pak Ustaz, kalau tak menjawab itu tak enak hati itu. Yang seperti ini Pak Bu yang semuliakan, bukan kurang pelatihan. Pelatihan dah cukup. Bahkan baca Quran rajin, banyak ayat Quran hafal dia, tapi hati tak menerima setiap kritikan orang lain. Marahnya membludak-bludak. Kenapa Bapak yang semuliakan? Ada batas kemampuan manusia. Pelatihan sudah, ini sudah dibaca. Buku Enjoy for Life, enjoy dalam hidup ini sudah dibaca juga. Tapi kok tak bisa enjoy? Situ ada peran rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Allah kepada Nabi Muhammad, Muhammad, walaupun tapazzan ghalizal qalbi lam faddu min hawli. Kalau kau berkeras hati ya Muhammad, kata Allah, maka mereka akan meninggalkanmu satu persatu. Ada orang banyak punya anak tapi di rumah tak ada anak. Anaknya banyak 11, 12 tapi di rumah tak ada anak. Kemana anaknya? Tak ada yang nyaman di rumah itu satu pun.
Berangkat satu, berangkat satu, berangkat satu. Kemana mereka? Ada di rumah itu sesuatu yang tidak bisa dikompromikan. Kenapa? Ada yang keras hati, keras kepala di rumah itu. Yang orang keras hati, keras kepala, biarlah mati badan ini. Yang penting apa yang menjadi keputusannya tak bisa dirubah-rubah lagi. Keras hati. Maka Bapak yang semuliakan, orang yang seperti ini kata Allah, muncul nanti fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Hati menjadi berpenyakit. Penyakit itu bertambah. Tinggal nunggu walahum azabun alim. Tinggal menunggu azab yang keras saja. Kenapa? Bima kanu yakzibun. Karena terlalu banyak mereka itu berbohong. Hari ini Bapak yang semuliakan, kebohongan menjadi-jadi. Kalau orang kafir memfitnah umat Islam, silakan, tidak apa-apa. Rasulullah pun dulu difitnah terus oleh orang-orang kafir, tak mengapa. Tapi yang paling kita takutkan ialah orang Islam memfitnah umat Islam, ustadz memfitnah ulama. Nama ulama dibuat-buat tapi isinya tidak seperti itu. Ada masjid namanya Masjid Imam Syafi'i. Amalan di dalamnya tidak ada amalan Imam Syafi'i. Kebohongan, Pak. Dibuat pondok pesantren namanya Pondok Pesantren Imam Syafi'i. Tapi pelajaran di dalamnya tidak ada pelajaran Imam Syafi'i. Yang diajarkan itu mazhab lain di dalamnya, paham lain, tapi merek pesantrennya Pesantren Imam Syafi'i. Ini kebohongan Bapak yang semuliakan. Allah paling marah dengan hal seperti ini. Walakin kazzabu. Kalau engkau banyak berbohong kata Allah, ingat fa'akhazna. Kami cabut itu barokah. Maka terasa oleh kita hari ini Bapak yang semuliakan, banjir di mana-mana, musibah di mana-mana. Laut seluas itu kok kapal tabrakan juga. Kecuali jalan ke Pandau umpamanya Bapak yang semuliakan, gelap, berlobang umpamanya, tak ada penerangan di situ, lalu orang tabrakan biasa. Ini laut yang luas itu kok tabrakan juga. Ada apa Bapak yang semuliakan? Nah, Bapak yang semuliakan, di akhirat pun besok kata Allah, rahmat Allah yang menentukan. Jadi PD menjawab dengan kemampuan diri itu sejak zaman dulu sudah ada. Zaman Nabi Nuh itu ada yang hidup 360 tahun. Hidup di sebuah bukit. Dia makan dari buah-buahan. Dia minum dari pancuran air di situ, mandi di situ, cuci, berwuduk segala macam di situ. Dia tak pernah ikut berkerumun dengan masyarakat yang lain. Apalagi ikut partai politik, tak pernah. Jadi jurkam apalagi, tak pernah dia. Menjabat tak pernah karena dia tidak pernah turun dari bukit itu. Apa kerjaan di situ? Beramal, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak ada kerja lain, cuma beribadah kepada Allah. Pendek cerita, meninggal dunia lah orang ini. Lalu dia dimasukkan ke dalam surga. Sampai di surga ditanya oleh Allah, Fulan bin Fulan, ya Allah, kira-kira kenapa engkau ini bisa masuk surga? Dengan pede dia menjawab, ya Allah, tentu karena amal saya yang banyak ya Allah, selama 360 tahun. Saya tak pernah melanggar apa yang kau larang ya Allah, tak pernah mencuri segala macam. Apalagi menipu, korupsi, tak pernah. Kata Allah, engkau masuk surga bukan karena amalmu. Masa iya ya Allah? Sebanyak itu saya beramal, kok tak masuk surga karena amal saya? Tuhan kita ini tidak diktator, tidak marah dia. Kau tuh saya banyak cerita kata Allah, tidak gitu dia. Masuk saja kau dulu, tidak. Tapi kata Allah, kalau kau tak percaya, mari kita buktikan. Ini Allah Tuhan yang maha adil seadil-adilnya. Kalau tak percaya, yuk kita buktikan. Tak bisa langsung masuk saja tanpa pembuktian. Masuk penjara, apa buktinya? Nanti belakangan. Tak bisa. Allah tidak seperti itu. Buktikan. Baik.
Kata Fulan bin Fulan ini, coba timbang berapa pahala yang kau dapat selama 360 tahun. Ini kalau kita banding-banding dengan kita Pak Bu yang semuanya, kita paling banyak itu 70 tahun. 60 tahun ke atas itu udah mulai kita itu bosan hidup ini, malas saja hidup. Kalau ketemu kawan pasti kawan bilang, alhamdulillah masih berjumpa kita rupanya ya. Kalau jumpa kawan, itu kalau bahasa halus ya Pak. Kalau bahasa kasarnya, hidup je lah itu ya. Ini 360 tahun Pak Bu yang semuanya timbang. Ternyata dapat dia pahalanya banyak sekali, sekian ribu ton itu. Nampak di timbangan itu, layar timbangan nampak, oh sekian ribu ton pahalanya, banyak sekali. Belum puasa Senin Kamisnya, belum tahajud malamnya, belum duhanya, baca Qur'annya, keikhlasannya beramal, tak dilihat atau dilihat orang sama ibadahnya. 360 tahun. Nah sekarang kata Allah, coba timbang nikmat yang aku berikan kepadamu. Ini Pak Bu yang sering terlupakan, nikmat Allah yang kita pakai selama 60 tahun itu kita anggap punya kita sendiri. Coba timbang nikmat yang kau pakai 360 tahun yang aku berikan kepadamu itu. Nikmat apa ya Allah? Penglihatan. Sebelah saja kata Allah, sebelah matamu saja timbang. Nikmat yang ada sebelah itu timbang. Ternyata nikmat yang dipakai oleh orang ini selama 360 tahun jauh lebih berat daripada pahala ibadah yang dilakukan selama 360 tahun itu. Baru satu kata Allah. Maka hari ini Pak Bu yang semuliakan, kalau ada orang minta bola mata kita, Ustaz, minta bola mata cik. Untuk apa? Untuk makan ayam. Tak mau kita, dikasih uang 1 miliar, tak juga mau. Kenapa tak mau? Terlalu besar nikmat yang ada pada mata kita ini. Tapi kadang kita lupakan Pak Bu yang semuliakan. Maka kata Roma Irama, kalau sudah tiada baru terasa. Iya Bu, kata Roma Irama, ketika masih ada istri dulu tak diperhatikan betul. Sudah meninggal dunia istri baru terasa. Pergi ke dapur, pergi ke kamar mandi, nampak kain belonggok-longgok tadi cuci, baru terasa. Nak, kalau masih ada mamamu dulu, nak, ini bersih semua. Pergi pula ke depan rumah, ke teras, nampak bunga-bunga janda bolong layu semua. Ringat lagi, nak, kalau masih ada mamamu, nak, ini bunga ini segar semua. Sudah tiada baru terasa. Ketika sudah kabur mata ini Pak Bu yang semuliakan, baru terasa. Dulu masih terang benderang mata ini, dianggap biasa-biasa saja. Dah mulai Allah cabut sedikit-sedikit nikmat yang ada pada mata, baru terasa. Membaca sudah tak jelas, bunyi WA masuk, telet, nak cari kacamata dulu. Untuk baca WA, mulai terasa Bapak yang semuliakan. Disuruh baca Quran, tengok Quran dulu. Kau nak nampak di mata ambo kau dah. Baru terasa Bapak yang semuliakan. Ketika nikmat itu sudah tak ada, maka Bapak yang semuliakan kata Allah, kau masuk surga bukan karena amalmu yang banyak itu, tapi karena engkau mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau begitu Ustaz, mesti kita ambil rahmat itu. Betul. Bagaimana caranya? Allah tunjukkan Pak Bu yang semuliakan, inna rahmatallah qaribum minal muhsinin. Kata Allah, rahmat itu sudah sangat dekat dengan kalian. Dekat dengan siapa? Dekat dengan orang-orang baik. Siapa orang baik itu? Ya Bapak Ibu yang hadir di masjid subuh ini. Tidak mungkin orang-orang jahat duduk di masjid seperti ini. Yang hadir sholat subuh itu orang-orang baik. Maka kata Rasulullah, untuk mengukur orang itu munafik atau orang itu beriman, sholat
subuh dan solat isya. Itu ukurannya kata Rasulullah. Maka Nabi pernah mengatakan, kalaulah tahu umat ini betapa besar kebaikan fadilah yang ada pada solat isya dan pada solat subuh itu, sungguh pun mereka merangkak akan datang juga ke masjid solat berjemaah. Kalau tahu, tapi kita tak tahu. Maka Nabi Adam dulu Pak Bu yang semuliakan, sebelum dia turun ke bumi dikasih tahu dulu, diberinya ilmu dulu. Supaya apa? Supaya tahu. Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha tsumma aradahum 'alal malaikah. Diajarkan kepada Adam, ini namanya nasi ramas, ini namanya narkoba, ini namanya jagung, ini namanya pisang, ini namanya air, ini namanya bensin, ini namanya segala macam. Supaya apa? Diberi ilmu dulu agar Nabi Adam nanti sampai ke lapangan tahu petunjuk-petunjuk itu. Orang naik pesawat dari Medan menuju ke Jakarta, orang tidak ngerti petunjuknya. Tiketnya di belakang, duduk di depan. Duduk depan, datang pemilik kursi, pemilik tiket yang cocok nomor dengan kursi depan itu. Pak, mohon maaf Pak, ini tempat duduk saya. Ini nomor tiket saya Pak, cocok dengan kursi. Apa ditanya? Memangnya kau siapa? Ini orang Medan nih Pak Ketua. Memangnya kau siapa? Saya penumpang di sini Pak. Sama-sama penumpangnya kita. Kau carilah tempat lain di belakang sana. Ini tempat duduk saya. Mau apa kau rupanya? Takut penumpang tadi. Datanglah pramugari. Pak, mohon maaf Pak, ini tempat duduk Bapak ini. Kan ada nomor tiketnya itu Pak, nomor bangkunya. Memangnya kau siapa ngatur-ngatur pula di sini? Saya pramugari Pak. Pramugari itu apa? Pelayan di pesawat ini. Pelayan kau rupanya. Pergi cuci piring di sana. Pelayan kau ngatur-ngatur pula. Takut orang ini ribut-ribut, tinggalkannya. Akhirnya pilot yang datang. Kata pilot, mohon maaf Pak, ini bangkunya Bapak ini, tempat duduk Bapak di belakang sana. Memangnya Bapak siapa? Saya pilot. Pilot itu apa? Nggak tahu dia pilot itu Pak. Pengareh itu. Pilot itu apa? Saya yang bawa pesawat ini. Supir kau rupanya. Supir tidak usah ngatur-ngatur kau di sini. Mau apa kau rupanya? Minggir pilot tadi Pak. Takut ribut. Akhirnya ada si Torus dalam situ. Sampingnya ada Pak Torus. Orang Medan juga, marga Torus. Datang Pak Torus tadi, dibisik ke telinga dia sedikit. Langsung berangkat dari kursi depan pindah ke belakang. Untung ada tulang Torus sini. Kalau tidak ribut aku di sini, pindah ke belakang. Heran itu pilot, heran itu pramugari, heran itu penumpang. Kok hanya dengan bisikan sedikit langsung pindah? Pak pilot nanya, Pak, Bapak bisik sedikit langsung pindah. Kami tadi hampir ribut tak mau pindah. Apa rahasianya Pak? Kata Pak Torus tadi cuma ngasih tahu saja. Dia tahu mengukur orang ini. Ini rupa lepel dia. Apa kata Pak Torus? Pak, Bapak mau kemana? Saya mau ke Jakarta. Kalau ke Jakarta Pak, duduknya di belakang. Kalau yang duduk depan ini turun nanti di Padang. Termakan sama otak dia Pak. Gitu rupanya. Pindah ke belakang dia. Kenapa? Yang duduk belakang turun di Jakarta, yang duduk depan ini turun di Padang. Salah duduk dia Pak. Padahal Bapak yang semuliakan, ini trik wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Nabi Adam sebelum turun ke bumi diajarkan trik-trik untuk menghadapi sesuatu itu. Mau makan ya Allah, buru itu hewan kata Allah. Ini babi, ini anjing, ini rusa, ini kuda, ini kijang. Diburu sama Nabi Adam. Dapatlah rusa. Tapi bukan rusa belang kaki, rusa. Ditangkap, disembelih. Mau dimakan, belum masak dagingnya. Ya Allah, pinjamkanlah api yang ada di neraka itu. Kata Allah, tidak bisa. Paling-paling cuma
bara sedikit ini tapi dicelup dulu 70 kali kayak sepuh buat parang itu. Belum lagi, masuk lagi 70 kali direndam itu baru boleh. Tahu Nabi Adam babu yang semuliakan, bakar, dimakan. Nah, ibu apa yang semuliakan? Ternyata untuk masuk surga itu perlu rahmat Allah. Gimana caranya? Kalau begitu kata ibu, carilah suami namanya Pak Rahmat. Biar dapat rahmat. Nanti kalau tanya Pak Ustaz, Bu, udah dapat rahmat? Sudah ada di rumah itu Ustaz. Nah, ibu apa yang semuliakan? Sekurang-kurangnya Allah ingatkan kita dalam Al-Quran babu yang semuliakan. Satu kata Allah, tunaikan solat, tunaikan zakat, bertakwalah agar engkau mendapat rahmat. Sudah solat Ustaz, tapi kenapa hati ini masih mendongkol juga kalau ditegur oleh suami, mendongkol juga kalau dikritik oleh orang lain? Apa salahnya? Man lam tanhahu salatu anil fahsya'i wal munkar lam yazdad minallahi illa bu'ta. Ternyata solatnya belum sempurna. Kenapa tak sempurna Bapak yang semuliakan? Tak dapat rahmat yang lainnya. Apa rahmat yang lainnya? Kata Allah, fa iza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Belajar Al-Qur'an, tahsin. Bukankah Pak Nabi mengatakan la solata liman lam yakra' bi fatihatil kitab? Tak sempurna solat itu kalau tidak betul baca kitabnya. Apa maksudnya? Al-Fatihah. Kita usia sudah 50 tahun, lidah sudah mulai kaku, keluh, kebas. Tak bisa lagi melatih lidah ini untuk membaca Al-Fatihah, sehingga tidak benar. Padahal Al-Fatihah penentu dalam solat. Tak benar, tahsin. Dah 3 bulan tahsin Ustaz Al-Fatihah terus tak dapat. Sekurang-kurangnya Pak Bu, ketika kita tahsin Al-Fatihah itu, satu, kita telah menjalankan perintah Allah untuk mempelajari Al-Quran ini. Yang kedua, ketika kita belajar, kita telah mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau ada tahsin Pak Bu yang semuliakan, datangi. Sampai kapan Pak Bu baca Al-Fatihah kita tidak sempurna? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kita tidak betul juga. Sampai suratal ladzina an'am. Mulai tak betul, semakin ujung semakin berat baca Al-Fatihah itu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ada yang baca Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Doa ini mulai lagi tambah berat semakin ke ujung. Nah, babu yang semuliakan, oh Ustaz, saya tumpang saja ke imam. Iya, kalau kita sholat wajib terus berjemaah dengan imam, imamnya qori, imamnya fasih. Gimana dengan sholat sunat yang kita lakukan? Malam kita bangun, kita sholat sunat, duha kita sholat pula, tapi bacanya tidak sempurna. Pelajari terus menerus baca Al-Quran Babu yang semuliakan. Sekurang-kurangnya dapat yang dua tadi. Satu, menjalankan perintah Allah. Yang kedua, kita dapat rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kapan guna rahmat itu Babu yang semuliakan? Di dunia rahmat dipakai, hati menjadi lembut. Anak-anak semua nurut sama orang tua. Anak banyak, 7 orang anak di rumah itu, tapi semuanya nurut sama orang tuanya. Karena dikasih jajan banyak? Enggak. Kenapa? Tercurah rahmat di rumah itu, hati semua lembut. Sekali orang tua ngomong, langsung anak nurut. Tapi kalau hati sudah keras Bapak yang semuliakan, keras sebagai batu, 10 kali orang tua ngomong tak pernah dijawab oleh anak, tak pernah dituruti. Hati sudah keras bagaikan batu. Kenapa Bapak? Rahmat Allah. Kita sangat butuh dengan rahmat Allah itu. Yang ketiga Bapak yang semuliakan, apa kata Allah? Innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhwaikum. Kalian beriman kata Allah. Iya ya Allah, beriman kalian. Ya, islah. Jangan cari lawan, tapi islah, cari kawan. Kalau ada yang peringati Maulid Nabi, setan paling sibuk Bapak yang semuliakan. Kalau ada yang tahlilan, ada saja orang yang sibuk.
Terus nyerang, terus nyerang, terus nyerang. Padahal itu cuma masalah khilafiyah, furu'iyah. Kita perdebatkan pun takkan pernah selesai sampai dunia kiamat. Tapi terus saja nyerang, menganggap dia yang paling benar. Islah. Lembutkan hati. Kalau tak hati, lembut hati tak bisa islah. Gimana kita mau berkawan dengan orang yang selama ini kita anggap salah? Kita sudah kafir-kafirkan, kita sudah bid'ah-bid'ahkan. Hati kita ini keras sebagai batu, merasa benar sendiri, Bapak yang saya muliakan. Islah. Maka jadi pengurus masjid, Bapak yang saya muliakan, pahalanya tiada terhingga. Kenapa pengurus masjid menyediakan kegiatan-kegiatan? Untuk apa sebenarnya? Islah, memperbaiki hubungan silaturahim. Bertemu, kita duduk di sini, judulnya memang wirid pengajian, kajian subuh, tapi sesungguhnya apa? Mempererat hubungan silaturahim kita. Ibu-ibu arisan, menyediakan tempat di rumah untuk arisan. Ini wadah untuk bersilaturahim. Pahalanya besar, Bapak yang semuliakan. Judulnya memang arisan, tapi substansialnya, isinya apa? Ialah memperkuat hubungan silaturahim. Itu salat berjemaah disuruh Nabi 5 kali sehari semalam, Bapak yang semuliakan. Supaya apa? Agar tak terputus silaturahim kita. Sufufakum. Rapat kata Rasulullah, rapat. Supaya apa rapat? Jangan terlalu renggang kita dengan kawan sebelahnya. Rapat kata Rasulullah. Itu masih jauh tuh kata Rasulullah. Rapat. Kalau Umar lain lagi dia. Kalau masih rapat kata Umar, enggak juga, langsung cabut pedang itu. Bapak mau rapat pedang atau pakai pedang ini merapatkan? Itu kalau Umar. Jangan renggang. Nah, Bapak yang semuliakan, penyebab renggang itu banyak sekali. Tapi intinya kenapa kita renggang dengan orang lain? Hati ini berpenyakit. Tetangga itu tidak ada jarak dengan kita rumahnya. Tapi kenapa jarang bertegur sapa? Kalau dia keluar, kita masuk ke rumah. Kita masuk keluar dari rumah, dia masuk pula ke rumah. Kalau kita lewat, dia pura-pura kerja nyapu rumput. Kalau dia lewat, kita pura-pura pula buat yang lain. Padahal tidak ada jarak rumah. Apa masalah sesungguhnya? Hati. Tak dapat rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Rahmat itu kasih sayang, Bapak. Rahmat itu kasih sayang. Islam berdamai. Orang yang Islam memperkuat hubungan silaturahim, la'allakum turhamun. Orang ini beroleh rahmat, banyak kawan, banyak saudara. Kalau dia tersesat, ada saja orang yang ingin membantunya. Ada saja yang bantu. Ada apa, Pak? Mogok motornya? Enggak. Lalu kenapa, Pak? Enggak ada, bensin habis. Oh, kalau begitu, Pak, ambil bensin saya sedikit, masuk ke situ. Itu kalau di Malaysia, Bapak yang semuliakan, kalau ada orang yang motor mogok seperti itu, ramai yang berhenti. Ramai yang berhenti. Untuk apa? Ingin membantu. Tapi biasanya tidak ada yang dorong-dorong pakai kaki itu motor kawan itu. Tapi diambil bensinnya, dimasukkan ke motor kita yang mogok tadi, sekedar sampai ke SPBU. Di tempat kita belum pernah saya lihat ada seperti itu, belum pernah ada. Paling-paling ada yang mogok, paling-paling tengok, oh mogok, paling-paling kasih tahu, Pak situ ada tuh jual bensin, paling-paling itu. Nah, Bapak yang saya muliakan, islah. Supaya apa? Supaya rahmat Allah itu tercurah dengan kita. Rahmat itu akan memancing kasih sayang, Pak. Siapa yang melihat kita itu penuh dengan kasih sayang saja melihat kita dia, bukan dengan kebencian. Kalau ada orang yang mengaji, mengajarkan kebencian terhadap kelompok lain, Pak, tak ada dapat rahmat Allah. Jangan pernah berkawan dengan sianu tu. Kalau solat di Masjid Suhada itu ada wirid pengajian siap subuh, tidak usah hadir. Tuh saya ikut situ wirid pengajian, itu lain itu. Kalau ada yang mengajarkan seperti ini, Pak Bu yang semuliakan, jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Orang yang tahu jalan ke Teluk Kuantan, mau jam berapa saja dia berangkat, dia enjoy, senyum-senyum saja dia. Kenapa? Tahu jalan ke Teluk Kuantan. Lewat mana, Pak? Lewat sini. Sampai ini saya tahu jalan sini, tenang aja lah. Tak ada kerisauan. Yuk minum dulu sehingga kita dulu tak ada kedai kopi, kita minum kopi dulu.
senyum-senyum, ketawa-ketawa, enjoy dia, happy-happy. Kenapa? Tahu dia jalan ke Teluk Kuantan. Tapi kalau orang tak tahu jalan ke Teluk Kuantan, Pak, itu penuh dengan kerisauan saja. Ada buka Google pun Google bohong pula sama dia. Belok kiri katanya, rupanya belok kanan, Pak. Nah, Bapak yang semuliakan, risau, wajah berkerut, senyuman tak ada. Kenapa? Tak tahu jalan. Bapak, kenapa ada orang meninggal dunia, mata terbelalak, mulut terbuka, lidah menjulur? Karena tak tahu jalan mau pulang, Bapak yang semuliakan. Duduk di dunia, kata Allah, i'lamu annamal hayata dunya illa laibun walahu. Ingat, kata Allah, dunia ini hanya untuk bermain saja. Karena terlalu banyak bermain, lupa dengan kunci untuk pulang kampung. Kunci sudah Allah kasih, ini kuncinya, kata Allah. Karena sibuk bermain saja, lupa kunci tadi mana taruhnya. Sampai saat untuk dipanggil pulang, kunci tadi mana taruhnya. Akhirnya diseret-seret pulangnya, mata terbelalak, mulut terbuka, lidah menjulur. Diseret-seret pulangnya. Saat pulang sudah sampai, tapi kunci lupa. Terlalu banyak menceritakan sinetron, terlalu banyak menceritakan kosmetik di dunia ini, terlalu banyak menceritakan masalah kehidupan dunia, tak pernah menceritakan zikrul maut, ingat akan mati. Ketemu sama kawannya, cerita apa judul sinetron malam tadi, apa siaran televisi yang disukai. Akhirnya lupa dengan kunci untuk pulang, Bapak yang semuliakan. Apa kuncinya? Kata Rasulullah, kunci itu pendek, Pak. Agar bisa bawa pulang dengan baik, tahu jalan pulang, kuncinya pendek, kata Allah. Kata Rasulnya pendek saja, Bapak yang semuliakan. La yazalu lisanuka zikrullah. Jangan sampai lisanmu itu kering karena selalu menyebut-nyebut Allah. Ratban min zikrillah. Jangan sampai kering lisanmu itu karena menyebut-nyebut Allah. Maknanya apa? Ketemu sama kawan, apa kabar? Alhamdulillah, ingat Allah. Kalau dijawab alhamdulillah, ingat Allah. Masya Allah, bapak nih sejak tinggal di Pandau tambah gemuk nampaknya. Alhamdulillah, selera makan lagi kue, Pak. Ingat Allah, babu yang semuliakan. Nah, babu yang semuliakan, kita lanjutkan lagi, bapak yang semuliakan. Lalu apa lagi yang akan mengundang rahmat Allah itu? Kata Allah, haza kitabun anzalnahu mubarak. Ini kitab, kata Allah, aku turunkan kepada kalian sebagai barokah. Fattabi'uhu, ikuti itu Al-Quran, la'allakum turhamun. Ikuti Al-Quran. Selama hidup kita ini berjalan mengikuti apa yang ditunjuki oleh Al-Quran. Lampu merah, kata Al-Quran, berhenti. Tidak usah coba-coba lagi. La taqrabuz zina, kata Al-Quran, jangan dekat-dekat situ lampu merah. Cukup sampai situ saja. Jangan mabuk, ya cukup sampai situ. Jangan narkoba, ya cukup sampai situ. Lampu merah, kata Allah. Nah, kerjakan ini, kata Allah, kerjakan. Kutiba alaikumusiyam, puasa itu lakukan. Hidup di atas petunjuk-petunjuk Al-Quran. Ini dapat rahmat hidupnya. Kaya menjamin bahagia? Belum tentu. Mobil mewah, jungkir balik di harapan raya mobilnya. Jalan lurus, jungkir balik, tap. Kami pun berlarian melihat ke situ. Ada apa? Rupanya berkelahi suami istri dalam mobil itu. Mobil mewah, tapi dalam berkelahi. Kurang apa? Ada orang pakai becak saja dia, istri di atas becak, dia mana bawa becak itu? Oh, bukan main senyum-senyum mesra mereka berdua itu. Becak. Rahmat Bapak yang semuliakan, kasih sayang. Yang terakhir Bapak yang semuliakan, bagaimana mendapatkan rahmat itu?
Maka Allah Bapak yang semuliakan sering mengingatkan kita agar rahmat itu tercurah di rumah kita. Jangan ada patung, jangan ada anjing di rumah itu. Karena kalau ada anjing, ada patung, malaikat pembawa rahmat itu tak mau masuk ke rumah kita. Oleh sebab itu Bapak yang semuliakan, isyarat dari Rasulullah yang seperti ini mesti kita ikuti. Supaya apa Bapak yang semuliakan? Rahmat itu sangat dibutuhkan oleh manusia ini. Rahmat membuat ketenangan di rumah itu. Rahmat membuat anak-anak itu patuh manut kepada kedua orang tua. Rahmat membuat kita ini terasa serba cukup di rumah itu. Rahmat membuat hati menjadi lembut. Rahmat membuat kita selamat dunia akhirat Bapak yang semuliakan. Oleh sebab itu memang sedikit kalimatnya Ar-Rahmanir Rahim, tapi kalau diamalkan dalam kehidupan ini, kalimat Ar-Rahmanir Rahim ini mengundang rahmat dalam hidup kita. Setiap orang mau menikah Bapak yang semuliakan, orang ucapkan semoga rumah tangga sakinah, mawaddah, warahmah. Setiap kita mulai pekerjaan, kita mulai dengan Ar-Rahmanir Rahim. Setiap kita buka acara, kita mulai dengan Assalamualaikum warahmah. Rahmat, rahmat, rahmat. Raihlah rahmat itu Bapak yang semuliakan dengan 5 hal yang sudah disebutkan tadi. Semoga kita yang hadir pada subuh ini selalu mendapatkan limpahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga selamat di dunia dan selamat pula di akhirat kelak. Demikian Bapak yang semuliakan kajian subuh kita pada pagi ini. Semoga ada manfaatnya untuk kita semua.